Perkenalkan, nama saya Roslinda Huta Soid, mengajar di SMK Negeri 1 Kediri. Saat ini menjadi mahasiswa PPBG Angkatan 1 di LPTK UMSU. Mari saksikan video pembelajaran saya secara bersama-sama. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Ya, masih semangat ya. Ya, seperti biasa, perhatikan bawah mejanya, meja kursinya. Kalau ada sampahnya, masukkan ke dalam laci ya. Oke. Udah aman? Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Yuk berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, hari ini ada yang absen? Tidak ada, Bu. Hadir semua? Iya, Bu. Kita mulai pelajaran kita. Yaitu menerapkan metode persediaan. Sebelumnya kita sudah masuk ke mata pelajaran menerapkan metode pencatatan persediaan. Setelah kita mempelajari metode persediaan atau metode penilaian persediaan, anak-anak ibu seluruhnya diharapkan nanti mampu menguraikan masing-masing metode penilaian persediaan dengan benar. Yang kedua, mampu membedakan setiap metode penilaian persediaan. Yang ketiga dan terakhir, mampu membuat kartu persediaan serta menghitung nilai persediaan dan juga harga pokok penjualan. Kita bentuk dulu kelompok karena nanti di akhir pembelajaran kita mengerjakan soal keterampilan yang ada di LKPD. Jadi setiap orang nanti harus aktif, jangan membiarkan teman kelompok yang bekerja sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Karena nilai kelompokmu itulah nilaimu. Jadi kalau Anda diam-diam atau anak-anak ibu diam-diam hanya mengharapkan satu orang, bukan nilainya saja yang rendah, tapi melainkan nilai satu kelompok. Jadi untuk pembagian kelompok pertama itu April, ya Arof, Putrajaya, Pupuk Melati, Pupuk Saputra. Ketua kelompoknya adalah April. Untuk kelompok kedua, Victor, Saperman, Helvin, Suhud, Lewadi. Ketua kelompoknya adalah Victor. Sebelum kita masuk ke penilaian persediaan, sebelumnya pelajaran minggu yang lewat kita telah mempelajari metode pencatatan persediaan. Kira-kira atau adakah anak-anak ibu yang masih ingat dengan kata persediaan? Ya, Aprina? Persediaan adalah barang yang dibeli dan dijual kembali tanpa mengubah bentuk. Iya. Apa manfaat atau gunanya bahwa penilaian persediaan itu perlu dilakukan? Untuk apa? Untuk apa? Mengetahui nilai persediaan pada periode tertentu dan untuk menentukan besarnya harga pokok penjualan barang dagang tersebut. Iya, untuk mengetahui nilai persediaan barang dagang pada periode tertentu untuk menentukan besarnya nilai persediaan dan juga harga pokok penjualan. Lihat anak-anak ibu, selain ini tayangan yang infokus ada juga itu contohnya atau materi pelajarannya, buka di halaman 257. Harga pokok penjualan itu dihitung dengan menggunakan apa? Metode tertentu. Ada juga metode yang dilakukan untuk menghitung harga pokok penjualan, sama seperti dalam pencatatan.
pencatatan persediaan juga ada dua metode. Yang pertama adalah perpetual dan yang kedua adalah periodik. Kita lihat metode penilaian persediaan barang dagang. Yang pertama perpetual, yang kedua juga periodik. Perpetual dibagi lagi beberapa metode. Ada 3 metode penilaian persediaan barang dagang. Yang pertama adalah FIFO. Dibeli pertama, dijual pertama. Untuk saat ini, untuk pertemuan ini kita membahas metode penilaian sistem perpetual dengan menggunakan metode FIFO. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Oh, tidak. Kalau tidak ada yang mau ditanya, masuk kita ke transaksi yang terjadi di perusahaan dagang Melati bulan April 2022. Kita lihat transaksinya untuk lebih jelasnya. Ya, kita lihat formatnya ini. Formatnya adalah format dalam membuat kartu persediaan. Yang pertama adalah apa? Tanggal. Kita baru yang berikutnya adalah kolom pembelian, penjualan dan saldo. Di mana setiap kolom harus ada unit. Apa itu unit? Tempat jumlah barang. Harga per unit. Sedangkan jumlah unit dikali harga. Kita lihat untuk transaksi yang pertama, 1 April persediaan barang dagang awal sebanyak 200 unit dengan harga 10.000 per unit. Kita isi langsung di kolom saldo sebanyak 200 unit. 200 unit. Harga 10.000. Harga 10.000. 200 dikali 10.000 berapa? 2 juta rupiah. Untuk transaksi berikutnya tanggal berapa itu? Tanggal 25. Tanggal 25. Ada lagi yang mau mencoba? Saya, Bu. Ya, Putra. Tanggal 25 terjadi apa? Pembelian. Ini dimasukkan di kolom pembelian. Berapa unit? 300 unit. 300 unit. Harga 12.000. Oke, udah siap Lola? Ya, terima kasih untuk Lola. Kita lihat tanggal 30 terjadi penjualan, berarti di kolom pembelian tak perlu kita isi. Maka kita buat sebanyak berapa? 100 unit. Yang mana yang kita jual? Yang pertama. Saldo pada pembelian tanggal berapa? Saldo di tanggal 25. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanya? Ya, kalau sudah paham sampai di sini, tidak ada yang mau ditanyakan, lihat LKPD-nya. Lihat LKPD-nya. Semua membawakan? Lihat soal keterampilan. Soal keterampilan perusahaan apa itu? PT Jaya Tama pada bulan? Iya, pada bulan Desember 2021. Masih ingat dengan kelompoknya? Masih. Iya, dikerjakan secara berkelompok, nanti kita presentasikan. Berikan waktu 10 menit. Saya mau bertanya, Bu. Ya. Kartu penjualan pada tanggal 8 yang dilakukan oleh kepala vendor di kolom mana kita buat, Bu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu Lydia. Di kolom penjualan, karena retur penjualan itu mengurangi jumlah piutang dan jumlah persediaan kita tambah. Iya, di kolom penjualan karena mengurangi jumlah piutang dan menambah jumlah persediaan barang dagang. Waktu
itu contohnya tanggal 9. Lihat tanggal 9. Lihat LKPD-mu tanggal 9. Tanggal 9 PT apa di atas waktunya? PT Nara kepada PT Jaya Tama. Berarti kita membeli. Kalau kita menjual, lihat tanggal 15. PT Jaya Tama kepada toko Marvello. Nah, itu ya. Ya Bu. Ya sudah siap semuanya? Iya. Berarti kita presentasikan hasil kerja kelompok kita. Pertama siapa yang mau? Iya, untuk kelompok 3 diberikan waktu dan tempat. Jadi kelompok 3 presentasi, kelompok yang lainnya menyimak ya. Jika ada salah biar kita perbaiki. Iya Bu. Oke. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang kartu persediaan metode FIFO dan hari panjang tipe 1 PT Jaya Tama bulan Desember 2021. Tanggal 1 Desember saldo awal 45 unit dengan harga 4.062.500 dan jumlah harga 182.812.500. Tanggal 6 terjadi penjualan sebanyak 20 unit dengan harga 4.062.500 dengan jumlah harga 81.250.000 rupiah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tipe 2 pada PT Jaya Tama dengan menggunakan metode FIFO Desember 2021. Pada tanggal 1 saldo awal dengan saldo 42 unit dengan harga satuan 5.937.000 dan jumlah 200.049.375.000. Kemudian harga pokok penjualan barang dagangan adalah 302.812.000 dan nilai persediaan akur barang dagangan adalah 244.917.000. Demikian hasil diskusi kami. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, ada yang mau menanggapi? Semua sudah paham? Iya, berarti kalau sudah paham, ada yang bisa menarik kesimpulannya? Ya, Erika. Penilaian persediaan berguna untuk mengetahui nilai persediaan barang dan harga pokok penjualan barang dagang. Metode penilaian persediaan ada 2, yaitu perpetual dan metode periodik. Iya, dari kesimpulan pelajaran kita hari ini bahwa penilaian persediaan barang dagang itu berguna untuk mengetahui harga pokok penjualan pada akhir periode. Yang kedua untuk mengetahui nilai persediaan barang dagang pada akhir periode. Jadi sampai di sini pelajaran kita. Untuk soal keterampilan, soal pengetahuan dibuka HP-nya. Soal pengetahuan dibuka HP-nya WA group. Di situ telah Ibu bagikan soal pengetahuan. Dijawab, dibuat dalam selembar kertas. Minggu depan kita kumpulkan. Ya Bu. Ya, Ya Bu. Jadi kalau nilai keterampilan kita kerjakan berdasarkan nilai kelompok. Tapi kalau pengetahuan, soal pengetahuan atau pilihan berganda itu dikerjakan masing-masing. Dan nilaimu pun masing-masing. Jadi jangan ada yang tidak menjawab. Semua menjawab biar ada nilainya. Untuk minggu depan
Metode LIPO. Berdiri. Sebelum kita membuat ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.